Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya, kakak percaya kalau tadi adik-adik memuji Tuhan dengan semangat. Kakak percaya di bulan Natal semangat kita membara terus karena Tuhan Yesus sudah beserta kita. Nah, sebentar kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, memberikan kami hidup, bahkan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap nyanyian kami, setiap gerakan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau senantiasa berbicara lewat kebenaran firman-Mu buat kami anak-anak-Mu, supaya kami jadi anak-anak yang taat, supaya kami jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, semuanya udah siap dengar firman Tuhan? Nah, hari ini kakak mau bawain kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Saya Punya Yesus Penolong. Apa adik-adik? Saya punya Yesus penolong. Nah, adik-adik, kakak mau tanya deh. Adik-adik pernah lupa nggak? Kalau kakak bukan cuma pernah sih, sering lupa. Nah, adik-adik, kok kita bisa lupa ya akan sesuatu? Contoh nih, adik-adik dikasih hadiah sama mama papa. Itu hadiah yang bagus. Mungkin hadiah itu adalah hadiah yang adik-adik sangat inginkan. Contohnya baju baru, atau buat yang cowok-cowok robot-robotan atau bola yang disukai. Tapi kalau kita nggak sering mainkan, nggak sering pegang benda-benda yang udah dikasih sama kita, yang kita sukai sekalipun, kita bisa lupa. Karena apa? Karena kita menyimpannya dengan baik dan kita nggak pernah memegangnya. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kita lupa sama Tuhan Yesus? Kalau mungkin ditanya, mungkin adik-adik bakalan jawab seperti ini. Ya nggak lupa lah kak. Kok bisa lupa sama Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus kasih nafas. Kan Tuhan Yesus kasih berkat. Itu jawaban yang bagus adik-adik. Tapi kenyataannya kalau kita lewati kehidupan kita, kalau adik-adik mungkin beraktivitas, kalau mungkin adik-adik lagi kerjain sesuatu, kalau adik-adik mungkin sedang dapat masalah, contohnya lagi dimarah sama mama papanya. Mungkin adik-adik pernah mengalami yang namanya diejek sama teman-temannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di momen seperti itu bisa saja kita lupa sama Tuhan. Lupanya bukan lupa kalau Tuhan Yesus itu ada, tapi kita lupa kalau Tuhan Yesus itu sanggup menolong hidup kita. Nah, adik-adik nanti bisa baca di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Di situ judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nanti adik-adik bisa baca ya supaya nggak penasaran. Kakak nggak bacain, adik-adik bisa baca. Ya, di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang tinggal di seberang danau, kemudian murid-murid sudah menyeberang dan mereka ketakutan oleh kedatangan Tuhan Yesus. Ya, mereka ketakutan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Nah, adik-adik pertanyaannya, kok mereka bisa takut sih? Kok mereka menganggap adalah sesuatu yang mustahil ada orang yang bisa berjalan di atas air? Padahal mereka tahu satu-satunya orang yang ditinggalkan adalah Tuhan Yesus di seberang. Dan mereka ada 12 yang menyeberang yang di atas perahu. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, mereka bisa ketakutan karena mereka lupa siapa pribadi Yesus.
Mereka tahu Yesus, mereka jalannya bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Mereka lihat Tuhan Yesus berkarya dalam hidup mereka. Mereka lihat ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Tetapi karena satu momen itu mereka ketakutan. Bahkan mereka sebut Tuhan itu adalah hantu. Mereka sebut Tuhan yang bersama-sama terus sama mereka itu adalah hantu. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air. Padahal lebih daripada itu mereka udah lihat loh adik-adik. Yesus bangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang buta. Masih banyak lagi hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tapi karena satu hal ini mereka lupa kalau Tuhan juga sanggup berjalan di atas air. Hal sepele adik-adik. Nah adik-adik seringkali kehidupan kita seperti ini kan. Hal-hal yang kecil bisa membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Hal-hal kecil bisa membuat kita lupa kalau kemarin Tuhan udah tolong kita. Mungkin hari ini ketika kita pengen sesuatu, kita bilang sama mama papa kita, terus mama papa kita bilang, lagi nggak ada uang, jangan dulu ya, kita usahain dulu, kita berdoa ya. Kita kecewa sama mama papa, terus kita kecewa sama Tuhan. Mungkin minggu lalunya adik-adik udah dengar firman Tuhan. Adik-adik bersemangat. Oh firman Tuhan bilang aku diberkati. Firman Tuhan bilang aku dilimpahi. Tuhan beri apa yang aku minta. Tetapi ini kok Tuhan ingkar. Kok ini Tuhan gak kabulkan. Adik-adik jadi kecewa. Adik-adik lupa kalau kemarin Tuhan tolong. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar gimana sih supaya kita itu nggak lupa dengan kebaikan Tuhan. Kita mungkin ingat Tuhannya, kita tahu Tuhan itu luar biasa, tapi kita lupa kalau Dia sanggup menolong kita. Dari pembacaan kita tadi, kakak ambil 3 poin. Yang pertama adalah yang di ayat yang ke-48. Gimana kita supaya tidak pernah lupa akan kedahsyatan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu adalah milik kita dan penolong kita. Yang pertama adalah ayat yang ke-48 kakak buat poinnya adalah jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita. Dikatakan di situ, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu ada di seberang, tapi mereka sudah beberapa jauh ada di lautan. Tapi dikatakan firman Tuhan, kalau Yesus itu melihat mereka. Bukan hanya melihat mereka, tapi melihat betapa susah payahnya mereka melewati badai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan Yesus tinggalkan kita. Kalau hari ini mungkin keinginan kita nggak bisa kita dapatkan. Kalau hari ini mungkin mama papa kita bilang jangan dulu. Itu bukan berarti Tuhan gak berkati orang tua. Itu bukan berarti Tuhan gak berkati adik-adik. Itu bukan berarti Tuhan Yesus gak sayang sama kita. Tuhan Yesus tetap lihat kita. Dikatakan bahwa ia melihat betapa mereka bersusah payah menghadapi persoalan. Adik-adik, mau adik-adik lagi seneng, mau adik-adik lagi susah, Tuhan Yesus tetap melihat keadaan kita. Apapun hari ini, kalau adik-adik mungkin bilang, Kak, aku lagi diejek sama temanku. Aku dikatain ini itu, dikatain bodoh lah, dikatain miskin lah, dikatain jelek lah, apapun itu. Ingat adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah lupa kalau saya punya Yesus yang menolong. Yang kedua adalah jangan takut. Ya, ayat yang ke-49. Jangan takut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya ketakutan, seringkali kita lupa sama kebaikan Tuhan, sama Tuhan yang luar biasa. Kita ingat Tuhannya, kayak kakak bilang tadi, tapi kita lupa kalau Dia masih sanggup menolong kita. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan takut. Emang ada ya kak orang yang gak pernah takut? Maksudnya jangan pernah hidup di dalam ketakutan.
Kalau adik-adik takut, langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku takut loh, ini nanti nilaiku berapa ya? Aku takut loh, aku bisa dapat ini enggak ya? Aku takut loh naik kelas nanti, aku kelasnya yang bagus enggak ya? Seperti itu. Apalagi di hari Natal ya. Tuhan, aku takut mama papa aku dapat berkat buat beli baju baru enggak ya? Buat beli sepatu baru enggak ya? Adik-adik, kalau kita terus takut, kita bisa lupa sama kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Tapi ketika kita takut, kita datang sama Tuhan, percaya adik-adik dapat ketenangan dan adik-adik dapat jawaban doa daripada Tuhan. Yang ketiga adalah jangan melupakan banyak pertolongan Tuhan karena satu persoalan. Ayat yang ke-52. Jangan pernah melupakan banyak pertolongan Tuhan karena satu persoalan. Kenapa kakak bilang begitu? Kalau adik-adik baca nih di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu ngadain mujizat banyak banget loh. Ngadain mujizat banyak sekali. Iman mereka bertumbuh ketika mereka lihat 5.000 orang makan, 4.000 orang makan, orang mati dibangkitkan. Iman mereka itu berkobar. Tetapi karena satu persoalan, ada angin badai, iman mereka menciut adik-adik. Mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak. Bahkan sampai Yesus pun tidak mereka kenal. Bayangkan, karena satu persoalan, Yesus pun mereka tidak kenal. Malah mereka katain hantu. Kita jangan seperti itu ya. Kalau ada masalah, jangan pernah kita sampai tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita bilang, aku nggak mau kenal Tuhan lagi. Aku udah nggak mau ke gereja lagi. Aku masih kecil tapi Tuhan kasih hal-hal yang aku nggak sanggup. Jangan adik-adik. Ingat, kalau Tuhan Yesus itu adalah penolong yang sungguh. Dia sanggup menolong hidup adik-adik, menolong hidup pendidikan adik-adik, bahkan menolong kehidupan keluarga, orang tua, kakak, abang, adik-adik semuanya. Ingat, Tuhan Yesus adalah milikmu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan hidupnya untuk bisa kita miliki dan dia jadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terus berdoa, dan kakak mau ingatkan, terus rajin beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajari kami untuk tidak melupakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walau kecil kami, tapi kami percaya kalau Tuhan menolong kehidupan kami menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Dan Yesus memberkati.